Amin. Haleluya. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Kita yang bangga punya Tuhan Yesus, ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Teman-teman yang di Facebook, di Zoom, di Instagram, di TikTok, ketik kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Yes, iya kan? Hidup kita adalah penyembahan. Hidup kita adalah diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya biarlah hidup kita selalu jadi berkat. Dimanapun saudara dan saya ditempatkan Tuhan, kita rindu hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Karena kita terpanggil bukan untuk mengutuk, kita terpanggil untuk memberkati. Ya, ingat, kita hidup untuk menjadi berkat. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita sudah ada masih dalam kitab Keluaran, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam Keluaran pasal 37. Keluaran pasal 37 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24 ya. Keluaran 37 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah belajar perikop-perikop sebelumnya. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan atau baru bergabung hari ini dan saudara merasa terberkati, saudara bisa lihat di YouTube channel saya. Di sana saya sudah membagikan apa yang saya bagikan setiap hari dalam doa pagi semenjak pandemi tentunya ya kan, sampai dengan saat ini. Dan juga ada renungan-renungan singkat yang saya bagikan di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Kiranya boleh menjadi berkat buat setiap kita. Kalau engkau merasa terberkati melalui renungan-renungan yang ada, bagikan kembali sehingga berkat yang kita terima bukan hanya stop dan berhenti di kita, tetapi ada banyak orang lain juga turut menerima berkat yang sama yang kita terima. Haleluya. Keluaran 37, Keluaran pasal 37 ayat yang 17 sampai dengan ayat 24 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang roti sajian, iya kan? Apa yang kita pelajari saya sudah bagikan di sana. Dan hari ini kita bahas tentang kandil atau kaki dian. Keluaran 37 ayat 17 sampai dengan 24. Firman Tuhan bilang begini. Dibuatnya lah kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan, dibuatnya kandil itu. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombol dan kembangnya dibuat seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang lain dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Ayat 20. Pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombol dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikian juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan ya, yang murni. Dibuatnya pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadanya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnya kandil itu dengan segala perkakasnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam ruang kudus ini ya kan, ruang maha kudus, kita tahu ada mesbah di sana, ada apa namanya, ada hadirat Tuhan di mana tidak bisa sembarang orang yang masuk di sana, dan ada ruang kudus. Dan ruang kudus ini ada 3 item atau 3 benda. Kemarin saya sudah bagikan, ada meja roti sajian, ada kandil ini saudara dikasih, dan besok kita akan bahas yang satunya lagi ya. Nah, kandil ini atau kaki dian saudara dikasih Tuhan, atau menorah, ini berfungsi untuk menerangi ya, menerangi sekitarnya. Dan itu yang Tuhan sampaikan kepada Musa untuk terus dilakukan oleh imam-imam keturunan Harun. Dikatakan di dalam Keluaran 27, coba lihat Keluaran pasal 27. Keluaran pasal 27 ayat 20 bilang begini. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu. Supaya apa? Supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Ya, itu tujuannya. Agar menorah itu, agar kandil itu, agar kaki dian itu tetap terus menyala.
Karena itulah fungsinya. Nah, tahukah saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Yesus adalah terang itu, ya. Itu adalah gambaran pribadi Yesus yang akan datang, yang akan menerangi dunia. Dan kita yang datang kepada Yesus turut diterangi. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 8 ayat 12. Coba lihat Yohanes 8 ayat 12 bilang begini. Maka Yesus berkata kepada orang banyak. Oh, haleluya. Kata Yesus, akulah terang dunia. Pernyataan ini, statement ini membuktikan bahwa dialah cahaya itu, saudaraku. Ya, dialah cahaya yang dicari orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Tetapi masalahnya ada banyak orang tidak mau mengakui bahwa Yesus itu cahaya. Padahal statement itu udah keluar dari mulutnya. Akulah terang dunia. Apa dikatakan selanjutnya? Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kenapa ada banyak orang gak mau datang kepada Yesus? Takut perbuatannya diterangi. Karena ketika seseorang datang kepada Yesus, perbuatannya diterangi, dia akan mengerti apa itu dosa, apa itu kebenaran. Selama seseorang belum datang kepada Yesus, maka dia tidak bisa membedakan mana kaki kanan, mana kaki kiri, mana sendal kanan, mana sendal kiri. Karena masih tinggal dalam kegelapan. Selubung itu masih menyelubungi kepalanya. Sehingga akhirnya kita menyadari kita nggak bisa memaksa orang untuk datang sama Tuhan Yesus, saudaraku. Dengar baik statement saya hari ini. Kita tidak bisa memaksa orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya orang itu sendiri dengan sadar mau datang kepada Yesus untuk menerangi kehidupannya, baru dia mau datang. Kita nggak bisa paksa. Kita mau ngomong sampai bebusa mulut kita, nggak akan pernah bisa. Karena itu karya Tuhan. Ya, tetapi bagian kita tetap bagikan firman. Tetapi bagian kita tetap menjadi saksi. Bagian kita tetap menjadi berkat. Bagian kita tetap menjadi terang. Kerjakan bagian kita. Untuk pertobatan jiwa-jiwa itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan jiwa-jiwa itu urusan Tuhan. Bagian saya adalah menginjil. Bagian saya adalah bersaksi. Bagian saya adalah jadi berkat. Kerjakan bagianmu. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Yesus yang adalah terang dunia telah datang ke dalam dunia. Tetapi hanya orang-orang yang mau hidupnya diterangi, orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran, maka dia mau datang. Alkitab katakan, jika anak itu datang, maka dia akan memerdekakan kamu. Dan jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Karena diterangi. Kita kalau tinggal dalam kegelapan, saudaraku, sumpek. Ya kan, kita nggak bisa tahu ini istri saya atau istri orang karena gelap. Itulah sebabnya kenapa masih banyak orang berselingkuh, berzina dengan istri lain, istri orang lain, suami orang lain, karena masih tinggal dalam kegelapan. Nggak bisa membedakan mana istrinya, mana suami orang lain, mana istri orang lain. Iya. Hari ini saya ajak, ayo datang sama Tuhan Yesus, biarlah perbuatan kita diterangi. Karena Yesus adalah terang dunia itu. Dan bersyukur kita yang sudah tinggal dalam Yesus, sudah diterangi hidupnya. Jangan lagi bermain-main dengan dunia kegelapan. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 8 dan ayat 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu engkau tinggal dalam kegelapan, engkau datang sama Yesus, engkau terima Yesus, maka hidupmu diterangi. Kalau ada yang berkata, tapi pendeta saya belum mau diterangi, it's okay, itu keputusanmu. Pesan saya satu, jangan sampai terlambat. Iya kan? Tidak selamanya kita tinggal di dunia kok. Ada waktunya kita meninggalkan dunia dan kita masuk dalam sebuah kekekalan. Dan kekekalan di mana kita tinggal itu tergantung dengan keputusan yang kita ambil di dunia ini. Kalau kita mau diterangi, kita datang sama Yesus. Dan selalu saya katakan, Alkitab mencatat bahwa Yesus selalu membuka tangannya dan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Dalam hatimu ada yang kosong. Engkau gak bisa isi hatimu yang kosong, yang perlu yang Tuhan. Diisi dengan uang, diisi dengan kebahagiaan sementara, diisi dengan pertemanan, diisi dengan minum mabuk. Mungkin sementara bisa seakan-akan terisi.
Tapi ketika itu semua berlalu, engkau akan kembali kosong. Karena tempat itu hanya bisa diisi oleh terangnya Kristus. Tempat itu hanya bisa diisi oleh terangnya Allah. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah anak terang. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kalau kita ngaku tinggal dalam terang, itu ada buahnya. Ada sesuatu yang bisa dilihat dari orang yang tinggal dalam terang. Apa itu? 3 hal ini. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu dapat terlihat gitu loh saudara dikasih dalam Tuhan ya. Jadi tinggal dalam gelap itu gak enak. Kita gak bisa membedakan. Kita gak bisa tahu apa yang ada di sekeliling kita. Karena jalan juga nabrak-nabrak saudara. Karena gelap sekelilingnya kan. Kita gak tahu di depan ada tembok, kita seruduk, benjol apalah kita. Karena kita gak bisa lihat apa yang ada di depan kita, apa yang ada di kanan kita, apa yang ada di kiri kita. Kita gak bisa lihat. Yesus datang untuk menerangi kita agar kita tinggal dalam terangnya. Tapi kembali lagi saya katakan, kita nggak bisa paksa orang, tarik-tarik orang untuk datang kepada Yesus, menerima terang Kristus, nggak bisa. Biarlah orang tersebut yang mengambil keputusan bahwa saya rindu hidup saya diterangi, saya nggak mau lagi tinggal dalam kegelapan, saya capek jalani kegelapan. Baru dia datang sama Yesus, itu keputusan dia. Tetapi bagian kita kerjakan, mari sama-sama bersaksi. Ayo sama-sama jadi berkat dimanapun sudah ditempatkan. Supaya terang yang kita bawa bisa menerangi orang-orang di sekeliling kita ya. Itu sebabnya saya pelajari ada 3 hal. Sebagai anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang yang pertama kita harus ingat. Jangan lagi kita hidup dalam kemunafikan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh hidup munafik. Kapan anak-anak terang, anak-anak Tuhan hidup dalam kemunafikan? Kapan? Lihat, 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan 11. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11, firman Tuhan katakan seperti ini, saudara. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Berarti dia belum benar-benar tinggal dalam terang. Walaupun dia ngaku saya udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia masih belum bisa mengampuni. Dia masih sakit hati, dia masih membenci. Alkitab katakan sejatinya engkau sedang tinggal dalam kegelapan, engkau belum beranjak dari kegelapan. Ya, ayat selanjutnya ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap ada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ini yang tadi saya bilang, orang tinggal dalam kegelapan gak tahu apa yang ada di depannya. Dia nggak tahu arah tujuannya kemana, dia nggak tahu langkah hidupnya kemana. Yang dia tahu saya jalan aja, tapi nggak tahu tujuannya kemana. Kenapa? Karena blank, gelap. Orang yang ngaku tinggal dalam terang tetapi masih sulit mengampuni, sejatinya Alkitab katakan kau masih tinggal dalam kegelapan. Berarti ada tolak ukurnya. Seorang yang tinggal dalam terang harusnya dia bisa mengampuni, karena itu yang Yesus ajarkan. Kasihilah musuhmu, ampunilah mereka yang menyakitimu, berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Itu yang Yesus ajarkan. Tetapi kalau kita masih sulit mengampuni, tetapi kalung salib kita besar, iya kan? Kita pakai kalung salib besar, di rumah kita banyak ornamen-ornamen Kristen, tapi kita masih menghakimi orang, kita masih ngomongin orang, gosipin orang, masih suka membenci sesama kita. Engkau tinggal dalam kegelapan, belum keluar dari kegelapan. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo. Engkau yang mau benar-benar tinggal dalam terang, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Mengampuni itu untungnya buat kita, bukan buat orang yang diampuni. Gak ada, saudara. Ya, mengampuni itu untungnya buat kita.
Karena itu ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni mertuamu, ampuni menantumu, anak-anakmu, orang tuamu. Ampuni mereka. Karena kita pun sudah diampuni oleh Allah. Dengan segala dosa dan pelanggaran kita diampuni. Karena itu siapa kita yang tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ya, jadi yang pertama saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak terang, jangan lagi hidup dalam kemunafikan. Kapan kita hidup dalam kemunafikan? Ketika kita ngaku hidup anak terang, tetapi kita masih membenci saudara kita. Ketika kita ngaku anak Tuhan Yesus, tapi kita tidak bisa mengampuni saudara kita. Engkau sedang hidup dalam kemunafikan. Yang kedua, sebagai anak-anak terang, maka biarlah terang kita itu bercahaya buat orang lain. Menerangi hidup orang lain. Karena seharusnya terang itu berguna. Ya, Tuhan Yesus bilang, jika terangmu bercahaya, engkau tidak akan ditaruh di bawah gantang. Engkau akan ditaruh di atas kaki dian. Engkau akan ditaruh di atas menorah. Engkau akan ditaruh di atas kandil. Engkau akan taruh di sana. Dan supaya engkau bisa menerangi. Itu tujuannya. Kenapa Tuhan mau kita anak-anak terang ditaruh di atas. Supaya engkau bisa menerangi. Jadi kalau namanya promosi itu, pengangkatan itu dari Tuhan. Kapan Tuhan promosikan? Kapan Tuhan angkat seseorang? Ketika Tuhan lihat bahwa hidupmu bisa jadi terang. Ketika Tuhan lihat hidupmu bisa menerangi orang-orang di sekelilingmu, disitulah Tuhan akan promosikan hidupmu. Disitulah Tuhan akan angkat hidupmu. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 18. Sampai dengan 16 maksud saya. Tuhan Yesus bilang begini, kamu adalah terang dunia. Sama-sama bilang sama saya adalah terang dunia. Ketik di kolom komentar, saya adalah terang dunia. Yesus bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, engkau adalah terang dunia. Jadi kalau kita dibilang Tuhan Yesus terang dunia, jangan minder. Oh, saya mah apa? Saya mah gak bisa. No, engkau adalah anak-anak terang. Kenapa? Karena engkau sudah datang kepada Yesus. Yesus adalah terang dunia. Sumber terangnya ada dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika sumber terang itu ada dalam hidup kita, kita bisa memancarkan, kita bisa memantulkan terang itu buat orang-orang di sekeliling kita. Ya, kamu adalah apa? Terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah, haleluya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Sama-sama bilang sama saya harus tunjukkan terang saya. Sama-sama bilang sama saya harus tunjukkan terang saya. Bagaimana kita bisa menunjukkan terang kita? Ingat, 3 buah dari terang. Ya, kita sudah lihat tadi sama-sama ada 3 buah dari terang. Apa itu? Kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Biarlah itu dilihat orang-orang di sekeliling kita. Ya, bukan sombong, saudara. Utama terang pasti akan terlihat. Nggak mungkin terang bisa disembunyikan. Tuhan Yesus bilang nggak mungkin terang ditaruh di bawah gantang. Terang akan di atas, di kaki dian, ditaruh di atas. Makanya Tuhan Yesus bilang di ayat yang ke-16 tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ketika terang kita bercahaya, ketika Tuhan mengangkat kehidupan kita, Tuhan mau agar orang-orang melihat hidupmu dan memuliakan Bapa. Oh, haleluya. Ya kan? Jadi perbuatan baik kita dilihat orang supaya bukan kita yang dimuliakan, bukan kita yang diucapkan terima kasih dan lain sebagainya, tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Itu tujuannya dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi terang itu harus ditunjukkan, saudaraku. Karena ada buahnya. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Sebagai anak-anak terang, yang pertama jangan lagi hidup dalam kemunafikan. Kapan kita anak terang hidup dalam kemunafikan? Ketika kita masih membenci saudara kita. Apapun alasannya ya. Jadi jangan pernah bilang, oh habis saya udah mengampuni pendeta. Saya udah mengampuni 10 kali pendeta. Habis dia masih buat menyakiti hati saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus sudah ajarkan. Pengampunan itu tidak ada batasnya. Kenapa? Karena itu gaya hidup. Bukan hitung-hitungan.
Ya, pengampunan itu adalah gaya hidup orang percaya. Jadi bukan ada batasnya, udah gua ampuni lah ya, udah sekali ya, udah 2 kali ya, udah 3 kali ya, udah 7 kali ya, oh udah habis kesabaran gua. Nggak ada. Itu namanya engkau terpaksa. Yesus mengampuni kita sekali selamanya. Yesus juga mengajarkan kepada setiap kita, engkau juga harus mengampuni. Jadikan itu sebagai sebuah gaya hidup, ya. Yang ketiga, sebagai anak-anak terang. Yang kedua maksud saya, sebagai anak-anak terang, biarlah terang itu bercahaya. Biarlah terang kita bercahaya, dapat dilihat orang. Perbuatan baikmu dapat dilihat orang, supaya Bapa dipermuliakan. Dan yang ketiga, sebagai anak-anak terang, jangan lagi kembali kepada kegelapan. Jangan. Selama kita masih di dunia, saudara yang dikasih dalam Tuhan, akan ada tawaran-tawaran yang membuat kita datang kembali. Hati-hati, jaga pergaulanmu. Biasanya tarikan itu kembali datang dari pergaulan, saudara. Ya, jaga linkmu, jaga komunitasmu. Biasa penarikan untuk kembali lagi ke dalam kegelapan dimulai dari pergaulan. Makanya Alkitab jelas mencatat tentang pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo. Yesus adalah terang dunia. Kita sudah datang sama Yesus. Maka Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Dan ketika Yesus tinggal dalam hidup kita, sumber itu ada. Sumber terang itu memancar. Memantulkan terang itu. Sehingga kita yang memiliki Yesus harusnya bisa membawa terang itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamulah terang dunia. Ketika kita terang dunia, kita mesti sadar bahwa saya harus jadi berkat buat dunia. Gak usah lebar-lebar jadi dunia. Dari rumah tangga saya aja dulu. Saya jadi berkat buat suami saya jadi berkat buat istri saya jadi terang buat anak-anak saya jadi terang buat RT saya, buat RW saya jadi terang buat sekeliling rumah tangga saya, keluarga saya, buat kelurahan saya, jadi terang, jadi contoh. Dimulai dari apa? Jaga hatimu. Jangan lagi simpan dendam, sakit hati, kecewa. Orang yang hatinya belum beres, datang sama Tuhan pagi hari ini. Minta Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Sehingga akhirnya engkau sungguh melihat bagaimana terang Tuhan yang bercahaya itu menerangi kehidupan setiap kita. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ya, mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Karena kami tahu Yesus adalah terang dunia. Engkau yang mengajarkan kami untuk tetap tinggal dalam terang kami. Karena Yesus ada dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami menjadi orang-orang munafik. Yang mengaku sudah tinggal dalam terang, tapi kami masih sulit mengampuni, masih suka mendendam terhadap sesama kami, sakiti hati kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau dipulihkan, kami mau diubahkan. Karena kami tahu ketika terang itu ada dalam hidup kami, maka tidak ada lagi yang tersembunyi dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami satukan hati kami berdoa. Biarlah setiap kami hidup terus dalam anugerah, hidup terus dalam kemurahan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami, menerangi setiap langkah kami, sehingga kami bisa menerangi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dengan perbuatan baik kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dengan apa yang bisa kami kerjakan, dengan apa yang bisa kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa, Tuhan Yesus tolong kami, agar kami menjaga hidup kami selalu selama kami menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Agar kami tidak lagi terseret dalam kegelapan, kami tidak lagi bawa dalam kegelapan, kami tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Karena Engkau sudah ada dalam kehidupan kami, menerangi setiap hidup kami. Hamba berdoa secara khusus Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini hampir-hampir terseret kembali lagi dalam kegelapan, oh hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pegang hidup mereka, Tuhan jaga hati mereka, Tuhan jauhkan daripada setiap pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap anak-anak Tuhan tetap hidup memuliakan Tuhan. Anak-anak Tuhan tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus tetap hidup dalam terang Tuhan, bahkan menjadi terang buat dalam orang-orang yang masih tinggal dalam kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik.
Pagi hari ini kami satukan hati kami mau berdoa ya Tuhan. Buat setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Kami berdoa sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami pegang janji firman-Mu bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami satukan hati kami berdoa, bersyafaat buat setiap apa yang menjadi pergumulan dari anak-anak Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga, rumah tangga dari anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau yang memegang setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Engkau pegang hati suami-suami, Engkau pegang hati istri-istri, Engkau jaga ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap mereka saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain dalam kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami anak-anak Tuhan, rumah tangganya dipegang Tuhan, rumah tangganya dijaga Tuhan, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari kami juga satukan hati kami berdoa. Kalau ada suami-suami yang telah pergi meninggalkan istri mereka, ada istri-istri yang telah pergi meninggalkan suami mereka, dan kami berdoa bersatu hati dalam nama Yesus. Tuhan ketuk, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Sehingga hati suami-suami, hati istri-istri yang terhilang jauh dimanapun mereka berada, kami doa dalam nama Yesus. Mereka diselamatkan Tuhan. Mereka kembali ke jalan-jalan Tuhan yang benar. Bahkan mereka dipulihkan, rumah tangga mereka mengalami sukacita Allah. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Allah yang memberkati setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh. Oh, sampai hari ini kami percaya bilur-bilur-Mu itu yang menyembuhkan kami. Segala sakit, penyakit, segala kelemahan tubuh atas hidup umat-Mu pagi hari ini aku menghardiknya dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh orang percaya. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Dan kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi dalam hidup umat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami terima kesembuhan. Kami terima kuasa, kami terima mujizat, kami terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan masing-masing kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini berdoa agar usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, studi mereka diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami percaya apapun yang kami kerjakan oleh kedua tangan kami ini diberkatilah oleh Tuhan. Selama kami bekerja dan mengandalkan Tuhan, selama kami bekerja dan berserah kepada Tuhan, maka kami akan lihat promosi demi promosi, pengangkatan demi pengangkatan terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Sehingga usaha, pekerjaan, bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan studi anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini hamba juga berdoa secara khusus. Kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, oh Tuhan buka jalan. Sampai hari ini kami percaya Engkaulah yang menjadi pintu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga tidak ada jalan buntu dalam hidup kami. Selama kami datang sama Tuhan Yesus selalu ada jalan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan yang bukakan jalan-jalan buat setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba juga berdoa memberkati setiap mereka anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat ekonomi mereka, buat keuangan mereka, buat finansial mereka. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Allah yang campur tangan, Allah yang memberkati, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan dalam nama Yesus. Kami pegang janji firman Tuhan. Sungguh singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami hidup dipelihara Tuhan dan Tuhan menjamin. Kami menyerahkan hidup kami, maka Tuhan yang memelihara langkah hidup kami. Diberkatilah setiap ekonomi anak-anak Tuhan. Mereka tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Mereka hidup dalam pemeliharaan dan anugerah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Pagi hari ini kami juga satukan hati kami bersama. Kami berdoa ya Tuhan, buat setiap orang-orang muda secara khusus pagi hari ini yang bergabung dalam doa pagi. Hamba berdoa buat orang-orang muda. Bapa, dalam nama Yesus, diberkatilah masa muda mereka, diberkatilah hari depan mereka. Hari depan penuh harapan ada dalam kehidupan masa mudamu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pegang hidup masa muda mereka. Mereka dijaga, mereka dipagari, dijauhkan dari setiap pergaulan yang buruk, dijauhkan dari setiap niat rancangan orang jahat, dijauhkan daripada segala pergaulan-pergaulan tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, orang-orang muda dipegang Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, beri mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan Yesus, hati yang mencintai Tuhan Yesus. Tuhan taruh dalam hati orang-orang muda ini, sehingga mereka melalui masa muda mereka mengandalkan Tuhan. Dan kami pegang janji firman Tuhan, oh sungguh hari depan penuh harapan Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap orang-orang muda ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, biarlah Tuhan nyatakan. Jauhkan mereka daripada segala sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi biarlah mereka datang kepada Tuhan dalam terang Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kalau ada di antara orang-orang muda ini yang hari-hari ini sedang mendoakan agar mendapatkan pasangan hidup, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hamba juga berdoa ya Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pagari setiap kami anak-anak Tuhan. Hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa Tuhan sudah campur tangan dalam kehidupan kami. Ada pemeliharaan Tuhan, ada berkat Tuhan, sehingga hari-hari hidup kami senantiasa aman dalam tangan Tuhan. Bapa, hamba berdoa juga buat setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Biarlah Tuhan sampaikan kasih-Mu, sampaikan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka datang kembali kepada Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, atau mungkin mereka belum mengenal Kristus, mengikuti doa pagi online ini, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan jamah. Tuhan pulihkan hidup mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada seorang wanita. Haleluya. Ada seorang wanita yang hari ini sedang menjalin hubungan perselingkuhan dengan teman baiknya. Tujuanmu adalah membalas suamimu karena terlebih dahulu suamimu berselingkuh. Siapapun engkau, berbalik kepada Tuhan. Kalau enggak, Tuhan akan menghukummu. Ya, berbalik kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan akan pulihkan rumah tanggamu. Tuhan akan bawa balik kembali suamimu. Jangan engkau membalas perlakuan suamimu dengan engkau berlaku seperti itu. Siapapun engkau tahu itu jalan salah. Hari ini, engkau seorang perempuan yang sedang menjalin hubungan berselingkuh dengan teman baikmu. Karena engkau kepahitan dengan suamimu, engkau melakukan hal yang sama dengan suamimu. Hari ini saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hidupmu, Tuhan jamah hidupmu. Jangan lakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengasihimu, Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Tinggalkan itu semua. Datang kembali kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan akan pulihkan rumah tanggamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, buat wanita ini dimanapun dia berada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, jamah hidupnya Tuhan. Segala kepahitan terhadap suami sehingga akhirnya dia melakukan dosa seperti suami mereka dia lakukan, dalam nama Yesus, aku mematahkannya. Kuasa Tuhan memulihkan, kuasa Tuhan menyembuhkan, sehingga Tuhan berperkara dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, hamba berdoa mengucapkan berkat. Oh haleluya Yesus. Kuasa-Mu mengalir, Kuasa-Mu mengalir, Kuasa-Mu mengalir atas setiap umat Tuhan yang mengikuti doa pagi hari ini dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi. Jika ada di antara mereka yang hari-hari ini hubungan adik dengan kakak, orang tua dengan anak mertua, dengan menantu sedang rusak, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Hamba juga berdoa ya Tuhan Yesus, ada keluarga-keluarga rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk
agar dalam rumah tangga mereka dipercayakan Tuhan keturunan-keturunan ilahi. Hamba berdoa bagi mereka Tuhan, kalau itu adalah istri-istri, ada suami-suami yang sedang berdoa, yang bersatu hati bersama-sama dengan hamba pagi hari ini agar mendoakan, agar dipercayakan Tuhan keturunan-keturunan ilahi. Kami doakan dan kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan ada bagi mereka. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Tuhan berkati kota kami, berkati bangsa kami Tuhan Yesus, sehingga kota di mana kami tinggal aman, kota di mana kami tinggal damai, kota di mana kami tinggal dipenuhi kerukunan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bangsa Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kau selamatkan bangsa kami Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami. Ekonomi Indonesia kuat, ekonomi Indonesia bertumbuh, Indonesia semakin maju, Indonesia semakin memuliakan Tuhan. Bahkan ada tuaian jiwa-jiwa di bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami doa, kami satukan hati kami mengucapkan berkat buat Bapak Presiden. Diberkatilah Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, jajaran Menteri, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya, seluruh perangkat-perangkat mereka yang berkarya di bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan. Roh takut dan gentar akan Tuhan diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Rencana 2024 akan ada pemilihan umum. Tuhan, belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami, sehingga semua berjalan dengan aman, kondusif, damai. Setiap roh perpecahan, roh adu domba yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, ada perlindungan Tuhan atas bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, mereka yang bekerja baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, diberikan hati yang takut akan Tuhan. Ada kejujuran, keadilan dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa ya Tuhan memberkati. Kalau ada anak-anak Tuhan yang mengikuti doa pagi hari ini, mereka tidak tinggal di Indonesia, mereka tinggal di luar negeri. Allah memberkati bangsa-bangsa di mana mereka tinggal. Allah memberkati negara di mana mereka tinggal. Negara mereka juga diberkati Tuhan, dijaga, diberkati, dipagari, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat di bangsa di mana mereka tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pagi hari ini, kami mengangkat pokok-pokok doa kami di altar kudus Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus janjikan bagi kami. Bahwa apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami imani terjadi dalam hidup masing-masing kami. Hidup kami diubahkan, hidup kami jadi terang, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita sudah berdoa, imani apa yang kita doakan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo lakukan. Ingat, Yesus ada dalam hidupmu. Engkau adalah anak-anak terang. Tunjukkan terangmu kepada orang lain agar orang datang kepada Tuhan. Ya, ingat, jangan jadi orang munafik yang sudah ngaku sudah hidup dalam terang, tetapi masih menyimpan kebencian, kepahitan terhadap siapapun dalam keliling kita. Ingat, Yesus ajarkan untuk mengasihi, Yesus ajarkan untuk mengampuni. Tetaplah tinggal dalam terang Tuhan. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan setiap kita memulai hari-hari kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan berikan kekuatan buat setiap kita dalam kita menjalani hidup kita. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.